Adik-adik, selamat pagi. Sampai kita bertemu di dalam ibadah online kembali. Adik-adik udah mandi belum? Biar adik-adik mandi dulu, siap-siap dengan pakaian rapi supaya adik-adik bisa beribadah dengan baik karena kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulaikan ibadah kita saat ini. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekalipun kami beribadah dengan online, kami ingin ikut memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat nanti kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu nanti dapat membentuk kami menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi Tuhan, orang tua, dan juga sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys, kalian lagi mau singing. Yesus saya semua. Yesus saya semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan aku, sayang semua. Gimana? Yesus saya semua. Yesus saya semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan aku, sayang semua. Yesus saya semua. Yesus saya semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan aku, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan aku, sayang semua. Sayang semua. 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sekali lagi. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Terima kasih dah. Salam adik-adik. Tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, luar biasa bagi kami Bapa, sehingga sampai hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan.
Bapa di surga, walaupun kami dari rumah kami masing-masing, kami belum bisa tatap muka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau beri yang terbaik buat kami. Kau persiapkan hati anak-anak yang masih kecil ini Bapa, supaya mereka bisa duduk diam, mendengarkan dan melihat cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di rumah kami masing-masing, terutama di dalam hati adik-adik yang masih pada kecil ini Bapa. Terima kasih, kami percaya kuasa-Mu menolong kami. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan melihat adik-adik cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Filipus. Sekarang kita menyaksikannya. Filipus adalah seorang yang selalu berusaha untuk mentaati Allah. Pada suatu hari, malaikat Allah datang kepada Filipus. "Bersiap-siaplah, Tuhan menghendaki kau bepergian melalui padang pasir. Tuhan memberi tugas khusus untukmu." Begitu kata malaikat Tuhan itu. Filipus tidak mengeluh atau bertanya-tanya kepada Allah. Ia melakukan apa yang ditugaskan Allah. Beberapa lama kemudian, Filipus melihat debu berterbangan di mana-mana. Seorang datang menuju ke tempatnya. Tidak lama debu itu hilang dan Filipus melihat sebuah kereta indah yang ditarik beberapa kuda. Mula-mula Filipus tidak tahu siapa orang itu, tetapi Filipus dapat melihat bahwa orang itu berkulit hitam dari Ethiopia, sebuah negeri kecil yang jauh di Afrika. Allah mengasihi orang dalam kereta itu. Allah mengasihi semua. Allah mengetahui orang di dalam kereta itu tidak mengetahui tentang Yesus dan kasih-Nya. Jadi Allah berkata kepada Filipus, "Dekatilah kereta itu, Filipus." Filipus mendekati kereta itu. Ia mendengar orang itu membaca firman Tuhan. Lalu kata Filipus, "Apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca?" Kata orang itu, "Tidak ada yang memberitahu aku atau menerangkan kepadaku. Aku tidak tahu apa yang aku baca, tapi aku senang membacanya. Dapatkah kau menolong aku untuk menjelaskan arti dari kata-kata itu?" Maka naiklah Filipus ke kereta orang itu. Sementara mereka dalam perjalanan bersama-sama, Filipus memberitahu bahwa Allah sangat mengasihi dia. Allah mengasihi semua orang. Filipus bercerita tentang Putra Allah, yaitu Yesus. Yesus telah mati untuk mengampuni dosa. Filipus memberitahu orang itu bagaimana Yesus mengampuni dosa-dosa kita semua. Orang itu mendengarkan perkataan Filipus. Ia bergembira mendengar cerita tentang Allah. Sungguh kabar yang amat baik. Orang itu mengatakan kepada Allah bahwa ia menyesal atas dosa-dosanya. Sekarang ia ingin hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan benar. Mulai saat itu, ia mengerti kata-kata indah yang telah dibacanya dalam firman Allah. Nah, adik-adik, Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi orang Ethiopia ini, orang yang dari negeri jauh. Allah mengirim Filipus untuk menjelaskan kasih Allah dan firman Allah kepada orang ini. Karena kesaksian Filipus, maka orang Ethiopia ini terselamatkan. Maukah adik-adik menjadi seperti Filipus, menyelamatkan banyak orang
dan menceritakan firman Tuhan agar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dapat diselamatkan. Dari kesaksian Filipus, orang Ethiopia ini menyerahkan dirinya dan mau menjadi pengikut Kristus. Ia memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Filipus. Dalam perjalanan, ia melihat sebuah air dan dia ingin berhenti dan memohon kepada Filipus untuk membaptisnya di dalam nama Allah Bapa, dan orang Ethiopia ini akan menjadi murid Allah, murid Kristus yang terus mau memberitakan dan menceritakan tentang firman Allah. Setelah orang Ethiopia ini dibaptis, dia mengalami suatu perubahan. Hidupnya dirubahkan oleh Allah. Dia menjadi seorang yang baik dan tidak melakukan dosa lagi. Allah mengasihi semua orang, dan Allah mau mengutus adik-adik untuk menolongnya. Allah ingin adik-adik memberitakan Injil kepada orang-orang lain, orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Dan Allah ingin adik-adik mendoakan mereka, mendoakan orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri, kakak mau mengingatkan adik-adik, judul cerita kita ialah Allah mengasihi orang dari negeri jauh. Allah mengasihi orang dari negeri jauh. Itulah adik-adik cerita firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan tinggal di dalam hati anak-anak dan kami dapat melakukannya Bapa, supaya kami anak-anak dapat menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan di masa pandemik ini Engkau turunkan kuasa ilahi-Mu, kesehatan buat kami. Kau jauhkan kami dari virus corona. Kau berkati orang tua kami, Kau berkati anak-anak Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin dapat menyenangkan hati-Mu seperti Filipus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Dihafalkan ya, direkam dan dikirim ke gurunya. Ditunggu. Ayat hafalan minggu ini Roma 8 ayat 39. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah memuji-muji Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Saat ini kami sudah beribadah padamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah menolong kami di dalam ibadah tadi. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang teladan, taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik,
Sampai sini ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Tadi adik-adik mendapat ayat hafalan, tolong dihafalkan. Atau kalau ada yang mau direkam, dikirim ke kakak-kakak guru adik-adik. Itu jauh lebih baik karena kita tahu adik-adik melakukan apa yang ditugaskan. Dadah adik-adik, Tuhan memberkati. See you next Sunday. Haleluya. Amin.